logika. Dan hari ini juga kami akan menjelaskan tentang gerbang logika, yaitu ada SOR, NOR, dan juga NAND. Kami menggunakan aplikasi yaitu Logic Circuit Simulator untuk melakukan semua denah ini. Tapi sebelum itu ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Maka dari itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kelin sebagai ketua kelompok. Nama saya Felicia. Nama saya Julio Wijaya. Nama saya Jocelyn. Nama saya Jeremy. Dan sekarang mari kita saksikan hasil dari video kami. Selamat menyaksikan! Halo semuanya, pernah gak sih kalian mikir gimana caranya komputer bisa berpikir? Semuanya berawal dari yang sederhana, yaitu gerbang logika. Di video ini kita bakal bahas SOR, NOR, dan juga NAND lengkap dengan simulasi rangkaiannya melalui aplikasi Logic Circuit Simulator. Enjoy watching! Jadi teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita pastinya harus mengetahui dulu apa sih itu gerbang logika. Jadi gerbang logika adalah sistem yang digunakan untuk mengubah nilai input menjadi nilai output. Input berupa angka 0, kalian bisa juga sebut sebagai off atau gak false, dan angka 1 sebagai on atau gak true. Oke, pertama kita akan membahas SOR atau bisa disebut exclusive OR. Jadi SOR menghasilkan output true jika kedua nilai berbeda dan nilai false akan sama. Ya, benar sekali. Jadi apabila berbeda maka hasilnya akan true, dan apabila sama-sama 0 atau 1 itu akan menghasilkan nilai false. Nah, bisa dilihat di tabel di bawah sini atau nanti saya akan tampilkan di pojok video. Jadi apabila 0 dengan 0 akan menghasilkan false, 0 dengan 1 akan menghasilkan true, 1 dengan 0 kebalikannya akan menghasilkan true juga, dan 1 dan 1 menghasilkan false. Jadi di rangkaian itu, lampu akan menyala jika hanya salah satu saklar itu aktif. Nah, selanjutnya kami akan screen record hasil dari program kami karena dari sini tidak tampak jelas. Sekarang kita coba gerbang SOR di simulator. Saat kedua input dalam keadaan off, hasilnya akan jadi 0, jadi lampu tidak akan menyala. Lalu, jikalau kita menyalakan salah satu switch, sekarang hasilnya akan jadi 1 dan lampu akan menyala. Jika kita pindah, hasilnya pun akan sama, yaitu hasilnya bakal tetap 1, yang berarti lampu menyala. Jadi, SOR hanya menyala jika kedua input berbeda. Oke teman-teman, selanjutnya adalah NOR atau not on. NOR adalah kebalikan OR. Berikut adalah gerbang logika NOR. Oke, jika angkanya 0 dengan 0, maka hasilnya akan true. Sementara jika angkanya 0 dan 1 atau 1 dan 0, hasilnya akan false. Jika angkanya 1 dengan 1, maka hasilnya akan false. Nah, berikut adalah pemrograman kami menggunakan nilai NOR di Logic Circuit Simulator. Selanjutnya, kita coba gerbang NOR. Saat kedua input sedang berada kondisi off, hasilnya akan adalah 1, sehingga lampu menyala. Ketika salah satu input nyalakan, maka hasilnya akan langsung berubah menjadi 0 dan lampu mati. Begitu juga jika kedua input aktif, hasilnya tetap 0. Jadi, NOR hanya menyala jika semua input dalam keadaan mati. Nah, yang terakhir kami akan menjelaskan NAND atau not AND. NAND adalah kebalikan dari AND. Dan berikut ini adalah tabel kebenaran dari NAND. Jadi 0 dan 0 akan menghasilkan output true, 1 dan 0 atau 0 dan 1 juga akan menghasilkan output true, sedangkan 1 dan 1 akan menghasilkan output false. Lampu akan mati jika semuanya saklar hidup. Sekarang kita lihat gerbang NAND. Saat kedua input off, hasilnya 1, sehingga lampu menyala. Jika salah satu input kita nyalakan, hasilnya tetap 1, dan lampu tetap menyala. Namun, saat kedua input dinyalakan bersamaan, hasilnya menjadi 0, sehingga lampu mati. Jadi, NAND hanya mati jika semua input aktif. Selanjutnya kami akan menjelaskan denah berdasarkan gambar. Yang pertama ada baterai. Baterai itu berfungsi sebagai sumber energi. Selanjutnya switch A dan B. Jika angkanya 1, maka hasilnya itu on. Sementara jika hasilnya 0, maka hasilnya itu off. Selanjutnya adalah kabel yang menghubungkan semua komponen. Selanjutnya IC atau Integrated Circuit. IC adalah suatu komponen yang berfungsi sebagai otak dari peralatan elektronika, dan disinilah tempat gerbang logika berjalan. Input A dan B akan
proses di dalam IC atau bisa disebut juga sebagai integrated circuit. Contohnya lampu sebagai output. Nah, jika angkanya 1 maka lampunya akan nyala, namun jika angkanya 0 maka lampu tersebut akan mati. Jadi alurnya adalah yang pertama baterai yang disalurkan ke switch, lalu ke IC, lalu ke lampu yang akan menyala. Selanjutnya kami kan menggunakan aplikasi yang bernama Logic Circuit Simulator. Nah, Vel, apa sih itu Logic Circuit Simulator? Nah, Logic Circuit Simulator itu adalah sebuah aplikasi yang untuk membuat rangkaian logika secara virtual. Nah, benar sekali teman-teman. Sebagai pemula seperti kita ini, Logic Circuit Simulator ini sangat membantu kita dalam membuat rangkaian elektronika tanpa harus membeli peralatan-peralatan yang lebih ribet. Nah, juga karena ini virtual, kita bisa mengecek rangkaian kita ini sudah benar atau masih salah. Contoh padanan, apabila 1 dan 1 lampu akan mati, dan apabila berikutnya lampu akan hidup. Oke, jadi setiap gerbang logika ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda nih teman-teman. Seperti tabel kebenaran dapat membantu kita memahami hasilnya. Dengan menunjukkan alur rangkaian. Dan simulator virtual ini bisa membantu kita untuk belajar merangkai lebih mudah. Nah, mungkin segitu saja dari pembahasan kami teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Otakku sengklek. Terakhir. Jika tapar mata dengan satu akan mati, tapi apabila sebaliknya lampu akan menyala. Jeremy ngapain? Ayo kita presentasi. Oh my god.